Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 191. Kata-kata Ox Biao Biao menggantung di udara, dan Li Luo dan Jiang Qinghe menatapnya dengan campuran antara kebingungan dan keterkejutan. Mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan. Apa yang mereka cari di rumah Luolan? Li Luo bertanya dengan suara serak. Sesuatu yang ditinggalkan orang tuamu, dan juga jika mereka masih hidup. Napas tajam dari pasangan itu. Bukankah Tuan dan Nyonya di medan perang bangsawan? Mengapa mereka datang ke markas untuk memastikan nasib mereka? Jiang Qinghe menekan. Ox Biao Biao tersenyum kecut. Itulah mengapa mereka berdua luar biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan pergi ke medan perang bangsawan tanpa bantuan apapun? Mereka menatapnya. Rasanya seperti setiap kalimat baru yang dijatuhkan Ox Biao Biao membuka dunia yang sama sekali baru. Dia tersenyum melihat ekspresi terkejut mereka. Ikut denganku. Ia bangkit. Mereka bergegas mengejarnya melalui lorong rumah, akhirnya mencapai dapur. Di mana Ox Biao Biao selalu berada. Dia berjalan menuju dinding, menjentikkan semburan kekuatan resonansi ke sana. Segera setelah itu bersinar dengan cahaya terang yang mengatur diri mereka sendiri menjadi serangkaian garis yang rapi. Suara mendesing dan klik aneh memenuhi ruangan, kemudian cahaya berpola membentuk tangga menuju bawah tanah. Li Luo dan Jiang Qinghe menatap heran. Ini adalah pintu masuknya. Kuncinya adalah kekuatan resonansiku. Tentu saja, kalian berdua juga bisa, aku tidak pernah memberitahumu sebelumnya, kata Ox Biao Biao sambil menuntun mereka ke bawah. Pasangan itu terdiam saat mereka mengikutinya. Setelah mereka masuk, garis-garis itu memudar, dan dinding kembali normal di belakang mereka. Saat mereka berjalan lebih dalam, cahaya akhirnya memudar, dan mereka melihat bahwa mereka berada di istana bawah tanah yang luas. Bahkan ada run yang lebih bersinar di sini, diatur dalam semacam pola yang luput dari genggaman mereka. Di tengah istana bawah tanah ada mimbar batu. Seekor naga dan burung phoenix telah diukir di dalamnya, dan ada lilin yang menyala di kepala setiap makhluk mitos. Satu nyala api berwarna merah tua, yang lain berwarna biru tua. Li Luo tersentak. Dia bisa merasakan hubungan darah dengan aura dari lilin. Ini adalah Jiang Qinghe sepertinya merasakan hal yang sama, matanya melebar saat dia menunggu jawaban Ox Biao Biao. Kamu bisa menebaknya, dia tersenyum. Ini adalah api kelahiran Li Taixuan dan Tan Tailan. Mereka mewakili kondisi mereka saat ini. Jika nyala api menyala terang, mereka tidak dalam bahaya besar. Li Luo merasakan beban berat terangkat dari dadanya. Dia menggigil karena lega, merasakan merinding di kulitnya. Selama bertahun-tahun, itu adalah kekhawatiran yang dia bawa bersamanya. Tentu saja, dia menyatakan keyakinannya bahwa mereka masih hidup dan sehat, tetapi medan perang bangsawan sangat tidak diketahui. Seiring waktu, benih keraguan telah tumbuh dalam dirinya. Lagi pula, medan perang bangsawan penuh dengan bahaya yang cukup untuk menakut-nakuti bahkan para ahli adipati seperti Mentor Cichan. Dan itu sangat ditakuti oleh para adipati sehingga mereka harus memilih maju berperang dengan undian. Dia berpikir bahwa tidak ada cara untuk meredakan kekhawatirannya, tetapi sekarang nyala api ini menyala terang di depannya, menghangatkan hatinya. Dia merasakan sukacita murni hidup dalam dirinya, dan dia tersenyum. Itu bagus, suara Jiang Qinghe pecah. Mata emasnya juga berair. Selama bertahun-tahun, dia sama khawatirnya dengan dia. Paman Biao, mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Li Luo bertanya tanpa dendam. Pasti ada alasan yang bagus. Karena ada orang di kerajaan Xia yang lebih tertarik pada kondisi mereka daripada kalian berdua. Kata-katanya memiliki nada yang menyeramkan bagi mereka. Mungkinkah penyusup adipati yang misterius tadi malam berusaha menemukan istana bawah tanah ini? Apakah menurutmu istana bawah tanah ini hanyalah rumah sederhana untuk dua api lilin? Ox Biao Biao menunjuk ke tanda cahaya rumit yang menutupi dinding dengan coretan yang memusingkan. Li Luo dan Jiang Qinghe melihat sekeliling mereka. Kemampuan mereka yang sedikit pasti tidak akan bisa memahami misteri tempat ini. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, api lilin Li Taixuan dan Tan Tailan telah melemah berkali-kali. Dalam kasus terburuk, mereka hampir tidak berkedip. Lagi pula, medan perang bangsawan adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia, dan bahkan para adipati hanya bisa mencoba dan membela diri. Kedua anak itu bergidik membayangkan teror yang terjadi di luar sana. Tapi akhirnya,
Mereka bisa melewatinya karena istana bawah tanah ini. Itu adalah rahasia yang mereka tinggalkan. Aku benar-benar harus menyerahkannya kepada mereka berdua. Mereka sangat pandai. Lihat ukiran naga dan phoenix. Mereka dibuat dengan tangan oleh Li Taixuan dan Tan Thailand. Jika mereka berada dalam bahaya serius di medan perang, kedua ukiran ini dapat mengirimkan ledakan kekuatan darurat. Kartu truf mereka untuk bertahan hidup. Kartu truf ini telah menyelamatkan mereka lebih dari sekali dalam beberapa tahun ini. Kamu mungkin tidak sepenuhnya menghargai betapa ajaibnya ini. Medan perang bangsawan itu istimewa, dan bahkan raja pun tidak dapat dengan mudah menyalurkan energi ke dalam. Namun Li Taixuan dan Tan Thailand berhasil melakukannya. Li Luo dan Jiang Qinghe mengangguk dengan rendah hati. Mereka benar-benar bijaksana, kata Li Luo dengan anggukan setuju. Apakah ini yang diinginkan penyusup itu? Jiang Qinghe bertanya, apakah dia masuk ke tempat ini untuk memastikan bahwa mereka masih hidup? Rumah Luolan telah dilanda banyak kemalangan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ancaman kembalinya Li Taixuan dan Tan Thailand telah menahan musuh-musuh mereka. Bukan hanya untuk memastikan, begitu mereka menerobos masuk, mereka bisa memadamkan api kelahiran. Li Taixuan dan Tan Thailand akan terluka parah. Cedera parah di tempat yang berbahaya seperti medan perang bangsawan bisa berakibat fatal, kata Ox Biao Biao. Mata mereka menjadi datar. Siapa orang asing ini, dan mengapa dia begitu kejam? Tapi jangan khawatir tentang itu. Istana bawah tanah dibagi menjadi dua bagian. Bangsal eksternal menutupi seluruh markas besar House Luolan. Tidak ada penyusup yang bisa masuk tanpa melihat kekuatan mereka sangat terganggu. Kenapa aku tidak pernah merasakan kehadirannya? Jiang Qinghe bertanya dengan ragu. Dia telah berada di markas House Luolan selama bertahun-tahun. Karena itu tidak banyak berguna bagi mereka yang berada di bawah tahap adipati. Tidak mungkin kamu merasakannya. Apakah kamu tahu apa sumber kekuatan bangsal pertahanan? Mereka menggelengkan kepala. Ox Biao Biao menyeringai. Yang ini seharusnya mengejutkanmu. Ini. Dia menunjuk ke atas. Rumah Luolan. Rumah Luolan. Li Luo dan Jiang Qinghe mengulangi. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Ox Biao Biao. Kekuatan pertahanan atas House Luolan yang menghentikan adipati lain masuk, berasal dari House Luolan. Bagaimana House Luolan memiliki kekuatan seperti itu? Ox Biao Biao tersenyum melihat kebingungan mereka. Yah, lebih tepatnya, itu berasal dari aura House Luolan. Kedengarannya fantastis, tetapi bangsal memang memiliki kekuatan seperti itu. Mereka dikalibrasi pada saat rumah Luolan dibangun. Semakin kuat rumah Luolan, semakin besar auranya, yang pada gilirannya memperkuat pertahanan. Ini trik yang cukup luar biasa. Tapi sebaliknya, semakin lemah rumah Luolan, semakin kecil auranya, yang mengurangi kekuatan bangsal pertahanan. Ketika rumah Luolan tidak ada lagi, bangsal pertahanan akan lenyap sepenuhnya. Penyusup itu dapat mengirim klon energi justru karena rumah Luolan telah bermasalah selama 2 tahun terakhir, aura Luolan pasti telah melemah cukup banyak. Inilah alasan utama kenapa aku memberitahumu semua ini sekarang. Bangsal pertahanan membutuhkan aura yang lebih kuat, dan satu-satunya yang bisa menyelesaikannya adalah kalian berdua. Mereka duduk tegak. Jadi keberuntungan rumah Luolan secara langsung mempengaruhi perlindungan rumah dan istana bawah tanahnya. Kedengarannya gila, tetapi Ox Biao Biao tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Dan mereka tidak cukup arogan untuk menganggap diri mereka sebagai hakim terbaik dari apa yang mungkin terjadi di dunia. Tetap saja, menstabilkan dan memperkuat House Luolan telah menjadi tujuan mereka selama ini. Yang berarti mereka harus mendapatkan lebih banyak orang, uang, dan reputasi House Luolan. Itu bagus. Keduanya senang bahwa tujuan mereka sekarang memiliki tujuan tambahan, mereka secara aktif harus menjaga keamanan Li Taixuan dan Tan Thailand, daripada hanya pasif menunggu kepulangan mereka. Paman Biao, karena kamu bisa membunuh penyusup itu, kamu sendiri pasti seorang adipati kan? Jika kamu bisa menggunakan kekuatan itu, banyak masalah House Luolan akan terpecahkan, Li Luo menunjukkan. Rumah Luolan diserbu serigala karena mereka tidak memiliki adipati yang kuat untuk membela mereka. Jika Ox Biao Biao dapat menutup celah itu, situasinya akan jauh lebih baik. Dia menghela nafas. Kamu melebih-lebihkan Ox tua ini. Mereka memiringkan kepala dengan rasa ingin tahu. Terlalu banyak sejarah masa lalu, dan aku tidak akan memberitahumu semuanya satu persatu. Ketahuilah bahwa aku tidak bisa meninggalkan markas House Luolan. Kekuatanku juga terbatas dalam banyak hal, aku tidak akan bertindak kecuali situasinya sangat mengerikan,
katanya, bayangan ketidakberdayaan melintas di wajahnya. Keduanya sedikit takut mendengar ini, tapi itu sudah diduga. Jika Ox Biao Biao benar-benar dapat melakukan intervensi, dia tidak akan menyaksikan House Luolan menurun ke kondisinya saat ini. Dengan sedikit kelenturan kekuatannya, Pei Hao akan menggantikannya. Satu pertanyaan lagi, siapa yang diwakilkan oleh penyusup itu? Keluarga Duze, keluarga Jian, atau kekuatan elit lainnya? Li Luo bertanya. Juga, apakah lotre kematian kedua orang tuaku merupakan konspirasi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting. Mereka harus mencari tahu siapa yang keluar untuk mendapatkan House Luolan. Ox Biao Biao tersenyum sedih. Aku tidak tahu siapa yang diwakili penyusup itu. Terlalu mudah bagi seorang adipati untuk menyembunyikan jejaknya sendiri. Dan ada cukup banyak adipati di kerajaan Xia. Adapun lotre kematian, aku juga tidak tahu. Tapi pasti ada agen misterius yang keluar untuk mendapatkan House Luolan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mengintai di sekitar rumah Luolan, meskipun bangsal pertahanan telah menahan mereka di masa lalu. Tapi setelah beberapa tahun, aku khawatir mereka mungkin telah menemukan arai perlindungan dari bangsal pertahanan, serangan telah lebih sering dan kuat akhir-akhir ini. Beberapa bulan yang lalu, ketika Pei Hao membuat rumah Luolan kebingungan, mungkin itu dihitung untuk melemahkan arai pertahanan lebih jauh. Jiang Qinghe terdiam beberapa saat. Paman Biao, aku punya pertanyaan besar lainnya. Mengapa agen tak dikenal ini mengejar House Luolan dan lilin kelahiran? Jantung Li Luo berdegup kencang. Pasti ada plot yang lebih besar sedang terjadi. Ox Biao Biao menghela nafas. Pertama, aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu. Li Taixuan dan Tan Tailan bukan dari kerajaan Xia. Mereka datang dari luar. Li Luo dan Jiang Qinghe membeku. Di luar kerajaan Xia, maksudmu, kerajaan lain? Li Luo bertanya. Ox Biao Biao tersenyum tetapi tidak menjawab. Adapun organisasi gelap ini. Dia berjalan ke depan dan mengetuk ringan di tempat dekat ukiran naga dan phoenix. Kompartemen batu hitam terbuka tanpa suara, memperlihatkan jarum batu yang tajam. Ada kristal belah ketupat di ujungnya. Itu berkilauan dengan cahaya dunia lain, berdenyut dengan ritme yang sepertinya mencerminkan nafas dunia di sekitar mereka. Energi alam duniawi masuk dan keluar dengan kecepatan yang terukur. Ox Biao Biao menatap kristal belah ketupat dengan kekaguman. Ini adalah inti dari istana bawah tanah. Ketika Li Taixuan dan Tan Tailan berada dalam masalah, hal inilah yang mentransmisikan energi kepada mereka. Aku pikir organisasi gelap mengejar hal ini. Ini disebut materi ilahi. Kalian mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi semua adipati di dunia memimpikannya. Mereka akan memberikan apa saja untuk itu. Legenda mengatakan itu memungkinkan mereka mengakses rahasia raja. Rahasia raja, Li Luo dan Jiang Qinghe belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tentu saja, bukan hanya mereka, tahap raja adalah ranah yang tampaknya melampaui semua orang dari kerajaan Xia. Jumlah raja sejak berdirinya kerajaan Xia bisa dihitung dengan sangat mudah. Dan saat ini, mungkin hanya kepala sekolah perguruan tinggi Astral Sage yang sangat jarang terlihat adalah satu. Li Luo dan Jiang Qinghe dapat membayangkan betapa sulitnya jalan menuju tahap raja, dan mengapa Li Taixuan dan Tan Tailan akan menarik banyak perhatian jika diketahui bahwa mereka memiliki rahasia seperti itu. Mungkin penyusup itu setelah itu. Hal-hal menjadi menarik sekarang. Orang tuanya bukan dari kerajaan Xia, dan mereka memiliki harta yang luar biasa. Li Luo tiba-tiba merasa mereka menyimpan banyak rahasia darinya. Paman Biao, apakah ada alasanmu memutuskan untuk membagikan semua informasi ini sekarang? Jiang Qinghe bertanya pelan. Tajam, katanya dengan senyum tenang. Aku khawatir musuh kita telah dengan jelas memetakan batas-batas bangsal pertahanan House Luolan. Aku pikir bangsal pertahanan akan mencapai keadaan terlemah mereka dalam waktu sekitar setengah tahun. Musuh kita mungkin memanfaatkannya dengan baik, mereka mungkin datang berkelompok untuk menyerang markas, mencari istana bawah tanah, memadamkan api kelahiran Li Taixuan dan Tan Tailan, dan mengambil materi ilahi. Jika semuanya sampai ke titik itu, aku khawatir aku tidak akan bisa menghentikannya. Mereka kecewa. Hanya setengah tahun. Jika itu benar, maka rumah Luolan berada dalam bahaya besar. Jadi dalam setengah tahun ini, aku harap kamu bisa membuat House Luolan kuat, atau setidaknya stabil. Lalu kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Mereka tahu beratnya tugas yang dibebankan kepada mereka. Mereka pikir mereka punya waktu, tetapi hal-hal yang mendesak. Setengah tahun. Tidak ada ruang bernapas sama sekali. Tetap saja,
Tidak ada pilihan selain menyelesaikannya. Alternatifnya adalah invasi, memadamkan api kelahiran, dan tidak ada lagi materi ilahi. Itu adalah hasil yang tidak dapat diterima. Paman Biao, jangan terlalu khawatir. Latar belakang penyusup mungkin tidak diketahui, tetapi mereka pasti memiliki ketakutan mereka sendiri. Mengingat betapa tersembunyi mereka telah bergerak sejauh ini, aku pikir setiap langkah drastis yang mereka lakukan pasti akan menarik perhatian, dari perguruan tinggi Astral Sage, Bank Naga Emas, Istana Kerajaan, dan kekuatan besar lainnya. Mereka mungkin atau mungkin tidak tahu tentang masalah materi ilahi, tapi saya pikir sedikit kekacauan dan kebingungan mungkin akan menguntungkan kita, dia menunjukkan. Ox Biao Biao mengangguk. Musuh mereka telah bergerak dengan sangat hati-hati, mungkin untuk menjaga rahasia Haus Luolan dari orang lain juga. Tentu saja, kita tidak bisa menggantungkan harapan kita pada orang lain. Kita harus bekerja keras untuk membuat rumah Luolan kuat, Jiang Qinghe menegaskan. Dua lainnya mengangguk. Ox Biao Biao merasa lega sekarang karena Li Luo dan Jiang Qinghe sudah siap. Paman Biao, kamu seharusnya memberitahu kami lebih awal. Li Luo tersenyum. Dia tertawa. Dan apa yang akan Anda lakukan, Tuan Muda? Komentar itu terpotong. Apakah dia melihat Li Luo terlalu lemah sebelumnya? Ox Biao Biao tiba-tiba menatap Li Luo. Situasi Haus Luolan mendesak, tetapi kamu harus meluangkan perhatian untuk masa hidupmu sendiri, Tuan Muda. Li Luo menatapnya, heran. Dia tahu. Kembali ketika Ox Biao Biao mengatakan bahwa dia hampa, dia menduga bahwa lelaki tua itu tahu. Tapi sekarang dia membuatnya sejelas mungkin. Masa hidup. Jiang Qinghe berbalik, terkejut. Matanya menjepitnya. Apa ini tentang umur, Li Luo? Dia bertanya dengan suara gemetar. Kau tidak tahu. Dia tidak memberitahumu. Ox Biao Biao menggosok kepalanya dan tersenyum meminta maaf pada Li Luo. Mulutku yang besar dan gemuk. Paman Biao, tolong jelaskan segera. Li Luo sangat curiga bahwa dia sengaja melakukannya. Li Luo, jelaskan. Sekarang, Jiang Qinghe berteriak. Tidak banyak, kata Li Luo dengan suara kecil. Dulu ketika aku memecahkan masalah istana kosong, aku membayar harga yang kecil, menyisakanku dengan 5 tahun lagi untuk hidup. Energi resonansi cahaya meledak keluar dari tubuh Jiang Qinghe, mengalir keluar darinya. Itu tidak terarah, kehilangan kendali emosi. Kekuatannya berkumpul di sekelilingnya, menyalakan kejutan dan luka di wajahnya. Dia tidak bisa mempercayainya. 5 tahun sisa hidup. Li Luo hanya punya 5 tahun lagi untuk hidup. Dia buru-buru menenangkannya. Jangan khawatir, ini sementara. Selama aku bisa mencapai tahap adipati dalam 5 tahun, semua umurku akan kembali. Itu berhasil sedikit. Energi resonansi cahayanya memudar, tetapi kemarahannya tidak, adipati dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun, dia akan berusia 23 tahun. Tidak pernah terdengar untuk menjadi adipati saat itu. Mungkin bahkan Li Taixuan dan Tan Thailand tidak melakukannya. Jiang Qinghe mungkin berada di jalur untuk memecahkan rekor itu, tetapi dia memiliki resonansi cahaya kelas 9. Li Luo mungkin memiliki resonansi ganda, tetapi untuk sampai sejauh itu. Dia mengangguk dengan penuh semangat. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya dalam 5 tahun. Tidak ada banyak pilihan, aku harus, jika aku ingin menyelesaikan masalah istana kosongku. Jiang Qinghe terdiam, lalu dia menghela nafas. Masalahnya sudah diputuskan, dan itu tidak bisa diubah. Terima dan lanjutkan. Tetap saja, dia belum siap untuk berurusan dengan Li Luo. Marah. Dia marah karena dia menyembunyikan fakta penting seperti itu darinya. Li Luo hanya bisa tersenyum meminta maaf padanya dan melemparkan pandangan penuh kebencian ke arah Ox Biao Biao. Sial, Paman Biao, kita tidak punya masalah. Mengapa kamu harus memberiku masalah seperti ini? Ox Biao Biao tersenyum lebar dan pergi. Li Luo dan Jiang Qinghe mengikutinya, kemudian muncul di koridor yang sepi bukan di dapur belakang. Pertahankan rahasia yang telah aku tunjukkan padamu hari ini. Biarkan tidak ada yang tahu. Dan fokuslah untuk membuat Haus Luolan menjadi kuat. Semoga berhasil. Ox Biao Biao melambaikan tangannya pada mereka, kemudian berbalik dan pergi. Li Luo menoleh ke Jiang Qinghe yang masih diam, Kakak Qinghe, jangan marah ya. Katanya dengan suara polos. Ikutlah ke ruang latihan bersamaku. Dia melangkah pergi. Li Luo menelan ludah, kakinya seperti agar-agar. Tapi akhirnya, dia menguatkan bahunya dan mengikutinya. Ruang latihan. Li Luo mengenakan perlengkapan pelindungnya,
pedang kayu di tangannya saat dia melihat dengan rasa sakit ke seberang ruangan. Jiang Qinghe terlihat seksi dengan perlengkapannya sendiri. Meskipun wajahnya sekarang sama sekali tidak menarik. Dia tampak siap untuk memberinya pelajaran. Baiklah, jika itu yang diperlukan untuk meredakan kemarahannya, maka dia akan menerimanya. Pedang kayu berdesis melalui udara, dan visi Li Luo seakan-akan berkelip saat tiba-tiba dia muncul di depannya. Pedang kayu itu turun, terlalu cepat untuk diblokir. Li Luo menyerah, menutup matanya. Dia adalah ikan asin, menggantung di rak. Dia merasakan hembusan angin saat pedang melewati dan menggigit bibirnya, tetapi pedang itu mendarat dengan ringan di bahunya. Dia membuka mata dengan hati-hati. Dekat sekali, dia bisa merasakan gemetar, matanya yang selalu mantap sekarang gemetar dengan ketakutan besar. Hatinya meleleh. Kakak Qinghe, aku membuatmu khawatir. Dia mendesah. Dia mendekat lebih jauh, menekan dahinya ke dahinya. Mata mereka cukup dekat untuk saling merefleksikan wajah satu sama lain. Dia menutup matanya. Kamu harus melakukannya, Li Luo, bisiknya. Janjikan padaku. Dia mengangguk dengan senyum lembut. Aku berjanji. Keesokan harinya, Li Luo yang baru dicuci mendengar ketukan di pintu. Dia membukanya untuk melihat Jiang Qinghe berdiri di luar. Dia menyerahkan sebuah kotak. Ini adalah cairan roh dan cahaya pemurni yang Kei Wei siapkan untukmu. Li Luo menerimanya dengan penuh semangat. Persediaan cairan rohnya di sekolah telah habis, dan pergi beberapa hari tampaknya sungguh menyakitkan. Batch segar ini akan membuatnya kenyang untuk sementara waktu. Sempurna. Terima kasih, Qinghe. Terima kasihlah pada Kei Wei. Dia bersusah payah untuk memeras uang cadangan untuk membelikanmu cairan roh ini meskipun rumah Luolan hampir terhuyung-huyung. Li Luo mengangguk dengan serius. House Luolan membutuhkan banyak uang tunai untuk bangkit kembali, dan keinginannya yang mahal menghabiskan ratusan ribu Sky Gold. Pasti membuatnya khawatir. Mungkin Kei Wei tidak pernah membayangkan suatu hari dia akan dipaksa untuk hidup hemat seperti itu. Keduanya berjalan beriringan. Kamu hanya punya 4,5 tahun lagi, aku pikir yang terbaik adalah jika kamu membuat beberapa rencana konkret. Tidak ada lagi yang menyerahkannya pada takdir. Dia mengatakan ini dengan sangat serius sehingga Li Luo hanya bisa mengangguk patuh. Menurut perhitunganku semalam, kamu harus mencapai tingkat perubahan kedua dalam resonansi yang berkembang pada akhir aula 1 bintang. Tahapan, Master Resonansi, dibagi menjadi tingkat, menetas benih, sprouting seed tingkat, pola genesis, pattern genesis, dan tingkat, resonansi yang berkembang, evolving resonance. Tingkat, resonansi yang berkembang, kemudian dibagi lagi menjadi 4, perubahan, Changings. Tingkat resonansi yang berkembang, perubahan kedua. Li Luo merenung. Saat ini, dia hanya berada di tingkat berbunga atas. Selanjutnya adalah tingkat pola genesis, di mana ada 5 pola. Ini akan menjadi pendakian yang panjang, dan banyak teman sejawatnya menghabiskan waktu yang lama di sana. Dia tahu bahwa sebagian besar siswa yang terampil berhasil mencapai pola kedua atau ketiga pada akhir aula bintang 1. Yang sangat rajin dan berbakat mungkin bisa mencapai pola kelima. Untuk mencapai tingkat resonansi berkembang, dan perubahan kedua pada saat itu, wow. Tidak banyak siswa yang mencapai level itu bahkan pada akhir aula bintang 2. Aku adalah perubahan kedua ketika aku menyelesaikan tahun pertamaku. Dan seorang iblis bumi pada akhir tahun keduaku. Umur hidupmu terbatas. Waktu hampir habis, kamu tidak bisa lebih lambat dariku. Dia memelototinya dengan ganas. Jadi, kamu harus mencapai tingkat resonansi berkembang pada akhir tahun. Dan perubahan kedua. Jika kamu tertinggal pada langkah pertama ini, peluang apa yang kamu miliki? Kultivasi hanya akan semakin sulit dari sana. Fokus pada kultivasimu selama sisa tahun ini, aku akan mengubah semua poinku menjadi cairan energi untukmu. Di luar sekolah, House Luolan akan membiayai semua sumber daya kultivasi yang kamu butuhkan. Li Luo berhenti berjalan. Qinghe, kamu juga perlu berkultivasi. Jika kamu memberiku semua poinmu, bagaimana kamu akan bersaing dengan 7 pilar astral di akhir tahun? Aku memiliki resonansi cahaya kelas 9. Tidak ada yang bisa bersaing dalam hal kecepatan kultivasi. Jangan khawatir tentangku. Ya, resonansi cahaya kelas 9 tidak terkalahkan. 7 pilar astral juga tidak mudah. Dia berpendapat. 7 pilar astral dari perguruan tinggi astral Sage semuanya siap untuk menjadi para adipati sendiri. Resonansi cahaya kelas 9 Jiang Qinghe memang lebih jarang,
tetapi mereka memiliki 1 tahun pengalaman tambahan padanya. Selain itu, status khusus mereka memberi mereka akses ke sumber daya yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Sementara Jiang Qinghe membaik, begitu pula mereka. Apa yang tidak mereka miliki dalam kecepatan kultivasi alami, mereka dapat menebusnya dengan jumlah sumber daya yang berlimpah. Jiang Qinghe terlalu pintar untuk tidak mengetahui hal ini. Li Luo sangat tersentuh dengan sikapnya, tetapi dia harus menolaknya. Dia menatap kembali. Lalu tiba-tiba dia tersenyum melucuti senjata. Qinghe, aku sangat tersentuh dengan perhatianmu, tapi percayalah padaku oke. Ini hanya tingkat resonansi berkembangkan. Aku akan menerobos dan menunjukkannya padamu di akhir tahun. Dia menahan tatapannya untuk beberapa saat, lalu membuang muka. Kita tidak punya waktu itu. Apakah kamu pikir kamu bisa tenang? Aku akan memberimu 2 bulan untuk mencapai pola keempat. Jika kamu tidak bisa, kita akan melakukannya dengan caraku. Jiang Qinghe berkompromi. 2 bulan untuk mencapai pola keempat. Li Luo mempertimbangkannya. Ini akan sangat sulit, tetapi dia tidak menawar lebih jauh. Itu adalah langkah yang masuk akal jika dia akan mencapai tahap adipati dalam 5 tahun. Baik, dia mengangguk. Tetap saja, perasaan mendesak Jiang Qinghe membuatnya cemas juga. Benar, batas 5 tahun telah menggantung di kepalanya sebelumnya, tetapi dia baru saja bekerja untuk itu tanpa rencana konkret seperti apa yang sedang dilakukan Jiang Qinghe. Dengan pengawasannya, tidak akan ada lagi kemalasan baginya sekarang. Mungkin itu hal yang baik. Apakah dia seorang masokis untuk menerima cambuk begitu mudah? Dia mengangguk kembali. Dia memutar lengannya yang satu ini, tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak bisa membiarkannya santai sedikit pun. Kalau tidak, dia akan pasrah pada hari dia meninggal. Tuan dan nyonyanya telah meninggalkan Li Luo dalam perawatannya. Jika dia mengecewakan mereka, itu akan menghantuinya seumur hidup, meskipun itu mungkin tidak akan lama. Mengingat kepribadiannya, jika kiamat Li Luo datang, kematian mungkin akan mendapatkan kesepakatan beli 1 dapat 1 gratis. Negosiasi mereka selesai, keduanya dibiarkan tanpa tanda-tanda kelonggaran. Mereka berbelok di koridor bersama-sama dan datang ke aula. Kai Wei sudah menunggu. Kita harus pergi ke villa sungai kecil hari ini. Beberapa pembuat resonansi yang dikerahkan Pang Qianqi sudah menyebabkan masalah di sana. Dia berkata dengan wajah khawatir. Semua lingkaran pembuat resonansi di kota Xia mengawasi kita. Jika kita tidak menangani ini dengan baik, kita mungkin tidak akan pernah bisa merekrut pengrajin lain lagi. Meskipun cabang villa sungai kecil itu telah memberontak di bawah kendali Pei Hao, tetapi secara resmi masih bernama Villa Sungai Kecil. Jika orang lain melihatnya sebagai kudeta internal, itu akan merusak reputasi Villa Sungai Kecil dan Haus Luolan. Sebelumnya, Jiang Qinghe mungkin tidak terlalu peduli, tapi sekarang dia tahu bahwa pertahanan keluarga Luolan sedang dipertaruhkan. Kehadiran rumah Luolan memberinya kekuatan. Villa Sungai Kecil adalah bagian dari Haus Luolan. Itu akan membahayakan bangsal pertahanan. Jiang Qinghe dan Li Luo saling berpandangan. Mereka tahu bahwa banyak yang dipertaruhkan hari ini. Ayo pergi. Kita harus menghadapinya, tidak peduli seberapa merepotkannya itu. Li Luo berkata sambil tersenyum, memimpin jalan keluar menuju masalah. Pintu depan, markas Villa Sungai Kecil. Penatua Zheng Ping sedang melihat dengan muram ke jalan yang lebar di mana kerumunan orang mengenakan jubah pembuat resonansi dengan lencana Villa Sungai Kecil disematkan dengan jelas. Banyak orang berkumpul di luar, menyaksikan pertengkaran itu dengan penuh minat. Entah direkayasa atau sebaliknya, berita tentang kudeta internal Villa Sungai Kecil menyebar dengan cepat dan jauh ke seluruh kota Xia, dan banyak kekuatan telah mengirim telinga untuk mendengarkan. Tang Yun, Lu Xiaofeng, kalian berdua adalah veteran Villa Sungai Kecil. Dulu ketika tuan rumah mengirimmu untuk mengembangkan cabang Villa Sungai Kecil, kamu malah berkolusi dengan Pei Hao. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini sekarang. Tetua Zheng Ping berteriak. Dua pria parubaya di depan kelompok itu bergetar dengan kegembiraan yang nyaris tidak tertahan. Hei, Zheng Ping, Zheng Tua, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Pei Hao adalah kepala murid keluarga. Mereka sekarang hilang, dan Pei Hao bekerja untuk keluarga Luolan, apa yang salah dengan mereka membantu Pei Hao? Terdengar suara mengejek. Penatua Zheng Ping melihat ke atas. Pang Qianqi, bukankah tuan muda menyingkirkanmu? Beraninya kamu keluar. Itu adalah mantan wakil presiden markas Villa Sungai Kecil, yang kalah dari Li Luo dalam pencalonan presiden. Dia telah dikurung di rumahnya.
Pang Qianqi mencibir. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun yang panjang di Villa Sungai Kecil mengumpulkan sekutu, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Karena itu, dia berani menantang jabatan presiden. Cara dia melihatnya, Villa Sungai Kecil akan runtuh tanpa dia, dan Li Luo akhirnya akan datang memohon padanya untuk membantu memulihkan keadaan. Namun dalam sebulan terakhir, Villa Sungai Kecil tidak runtuh seperti yang dia prediksi. Sebaliknya, keuntungannya terus meningkat, dan dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia telah mengundang beberapa mantan rekanan untuk mengobrol guna memahami situasi di Villa Sungai Kecil. Tetapi penolakan untuk bertemu dengannya datang satu demi satu. Li Luo telah melakukan kontrol yang cepat dan tegas atas Villa Sungai Kecil. Pang Qianqi tahu bahwa itu karena sumber air rahasia Li Luo, kemurniannya sangat menarik bagi banyak ahli resonansi. Selain itu, dia juga telah meningkatkan gaji mereka. Apalagi yang mungkin mereka inginkan. Pang Qianqi tidak bisa membiarkan hal-hal terus seperti itu, jadi dia telah mengumpulkan Tang Yun dan pembuat resonansi lainnya untuk bentrokan lain. Penatua Zheng Ping, saya mungkin telah dicopot dari posisi itu, tetapi saya bukan penjahat. Apakah saya seharusnya menjadi tahanan rumah atau semacamnya? Pang Qianqi mencibir, menunjuk Tang Yun dan yang lainnya. Saya di sini hanya untuk berbicara tentang keadilan bagi saudara-saudara ini. Mereka bekerja sangat keras untuk mengembangkan Villa Sungai Kecil, tetapi sekarang mereka diabaikan. Tuan Muda memiliki sumber air rahasia tetapi tidak mau membaginya dengan cabang, itu sedikit berhati dinginkan. Penatua Zheng Ping tergagap, sangat marah sehingga dia hampir tertawa. Kelompok terkutuk ini benar-benar mencoba untuk bermain di kedua sisi. Berpihak pada Pei Hao, tetapi masih menuntut sumber air rahasia Tuan Muda. Tapi dia tidak bisa mengatakan ini dengan keras tanpa mengekspos fraktur internal Villa Sungai Kecil. Reputasi mereka dipertaruhkan. Selain itu, tidak semua pembuat resonansi cabang bergabung dengan Pei Hao, mereka hanya terjepit di antaranya. Jika mereka mengambil sikap terlalu keras, mereka mungkin mendorong orang-orang itu ke sisi lain. Dia mendengus dingin. Kita bisa mendiskusikan sisanya di dalam. Apa gunanya memblokir seluruh jalan seperti itu? Pria bernama Tang Yun sedang duduk santai di depan pembuat resonansi. Selama Tuan Muda bersedia memberikan sumber air rahasia ke cabang Siling, kita akan pergi. Zheng Ping mengusap janggutnya, menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Tapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Terserah Tuan Muda dan Nona Jiang. Di jalan buntu, mereka melanjutkan kebuntuan diam. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar. Sebuah penginapan di dekatnya. Di samping jendela, Duze Beixuan sedang melihat ke bawah dengan senyum puas. Aku ingin melihat bagaimana Li Luo keluar dari masalah ini. Aku bahkan membantunya menyebarkan berita. Di sampingnya adalah Duze Honglian yang bersemangat dan berapi-api. Dia punya beberapa kecerdasan, yang itu. Kupikir Hanzi sudah cukup untuk menggulingkan Villa Sungai Kecil, tapi sepertinya dia menopang mereka sekali lagi. Duze Beixuan mengerutkan kening, aku mendengar bahwa Li Luo berhasil menghasilkan sumber air rahasia dengan kemurnian kelas 7 atas. Itu membalikkan keadaan. Sumber air rahasia kelas 7 atas, mata Duze Honglian menyipit. Itu adalah penemuan yang langka. Bahkan Villa Rawa besar mereka yang termasyur hanya berhasil menghasilkan satu setelah bertahun-tahun penelitian dan pemeliharaan terus-menerus. Dengan alat yang begitu kuat di tangan, tidak akan sulit bagi Villa Sungai Kecil untuk menstabilkan situasi mereka. Dengan waktu yang cukup, mereka bahkan bisa membalikkan keadaan. Tetapi kerugian mereka adalah kurangnya fondasi. Dalam hal penelitian formula, mereka bertahun-tahun di belakang Villa Rawa besar. Villa Sungai Kecil sangat kekurangan ahli resonansi. Jika mereka tidak bisa menangani yang satu ini, mari bantu mereka membuang cucian kotor mereka. Lihat berapa banyak ahli resonansi yang tersisa di sana setelah itu, kata Duze Honglian sinis. Duze Beixuan mengangguk dengan senyum jahat. Dia sangat ingin melampiaskan rasa frustrasinya setelah kalah dalam pertarungan peringkat. Kursi lain, agak jauh dari saudara Duze. Pei Hao sedang duduk di kamar pribadi, menyeruput tehnya dengan puas. Dia tidak melihat keluar jendela, tetapi memeriksa bayangannya sendiri di cangkir. Kembalinya ke kota Xia kali ini cukup tergesa-gesa. Dia tidak menyangka Li Luo akan membawa perubahan besar hanya dalam beberapa bulan. Tidak hanya dia mendapat peringkat pertama dalam ujian Tiansu, tetapi kabarnya dia telah mengungkapkan resonansi ganda di perguruan tinggi Astral Sage. Pei Hao merasa seperti baru saja berkedip, dan segalanya sudah lepas kendali.
Tuan muda yang telah dia vonis sebagai orang cacat, sekarang keluar dari kursi roda. Li Luo, dia tiba-tiba menghancurkan cangkir teh di tangannya, melihat ke arah kereta yang mendekat. Sepertinya duel kita harus dimajukan. Nikmati hidangan pembuka yang kukirimkan padamu. Kereta berhenti di depan markas villa Sungai Kecil. Li Luo, Jiang Qinghe, dan Kei Wei turun. Semua mata menoleh. Wah, mengadakan pesta. Li Luo berkomentar dengan riang, melihat pada pembuat resonansi yang duduk dalam protes diam di pintu. Penatua Zheng Ping bergegas maju dan dengan cepat menceritakan semuanya kepada mereka. Tuan muda, Nona Jiang, ini bukan masalah yang mudah untuk ditangani. Beberapa pembuat resonansi di sini baru saja terjebak dalam konflik. Saya khawatir dalang di balik ini adalah Pei Hao. Mata emas Jiang Qinghe mengamati pemandangan dengan tenang. Li Luo adalah presiden Villa Sungai Kecil. Dia tahu bagaimana menghadapi ini. Aku tidak akan ikut campur. Penatua Zheng Ping menggertakkan giginya. Tuan muda, haruskah kita sedikit lebih tegas? Usir cabang siling dari Villa Sungai Kecil seluruhnya. Sebelum mereka merusak nama kita, dan nama keluarga Luolan, lebih jauh. Secara pribadi, Jiang Qinghe setuju. Dia adalah tipe orang yang suka memotong lemak. Cabang siling tercemar, dikendalikan oleh Pei Hao. Amputasi dan kauterisasi. Tentu, beberapa pembuat resonansi yang tidak bersalah mungkin akan menjadi korban, tapi itulah harga yang harus dibayar. Selain itu, mereka mungkin terlalu menyadari agenda Pei Hao, dia hanya mengaku tidak berdaya. Li Luo memandang para pengunjuk rasa untuk beberapa saat. Dia tidak mengakui saran Penatua Zheng Ping, malah berjalan ke depan kedua pria paruh baya yang duduk di depan. Apakah kalian berdua presiden cabang Tang Yun dan Lu Xiaofeng? Keduanya ragu-ragu sejenak, tiba-tiba teringat akan kehadiran Li Taixuan dan Tan Thailand yang luar biasa. Jauh di lubuk hati, mereka mengingat rasa hormat. Keduanya memiliki reputasi yang begitu kuat sehingga mereka masih ditakuti bertahun-tahun setelah mereka menghilang. Tuan muda, mari kita bicara sambil berdiri oke. Tang Yun dan Lu Xiaofeng saling memandang dan bergegas berdiri. Li Luo telah berbicara dengan sopan tetapi dengan karisma yang sulit mereka tolak. Ketika Pang Qianqi melihat sikap hormat mereka di hadapan Li Luo, dia merasakan bahwa keadaan mulai memburuk. Ditambah lagi, dia telah merasakan metode licik Tuan Muda secara langsung. Dia dengan cepat berdiri sendiri. Tuan Muda, karena Anda akhirnya di sini, tolong beri penjelasan kepada semua saudara dari cabang ini. Semua orang berasal dari Villa Sungai Kecil, jadi mengapa kantor pusat dan cabang Tiansu bisa mendapatkan sumber air rahasia tetapi tidak cabang siling? Apakah Anda menunjukkan sikap pilih kasih di sini? Zheng Ping memelototinya dengan marah. Seolah-olah Anda tidak tahu mengapa cabang siling tidak mendapatkan apa-apa. Pang Qianqi, kamu sudah dihapus. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Zheng Ping berteriak. Pang Qianqi mengangkat hidungnya. Saya mungkin telah disingkirkan, tetapi saya masih setia dan tua di sini di Villa Sungai Kecil. Saya telah menyumbangkan darah dan keringat saya untuk membangun Villa Sungai Kecil. Saudara-saudara dari cabang siling ini juga bekerja dengan saya. Tentu saja saya akan berbicara menentang perlakuan tidak adil. Jika Tuan Muda berpikir aku keluar dari barisan, kamu bisa segera mengeluarkanku dari Villa Sungai Kecil. Langkah Pang Qianqi sangat cerdas. Dia memainkan kartu moral di sini. Jika Li Luo benar-benar mengusirnya, itu akan meresahkan para pembuat resonansi di cabang siling. Li Luo melihat ke atas para pembuat resonansi, mengukur suasana hati mereka. Banyak dari mereka yang bersemangat dan memandang Pang Qianqi dengan hormat. Adonan gorengan lama berminyak dan mengembang seperti biasa. Dan menurutmu apa yang harus kita lakukan? Li Luo bertanya dengan ramah. Tuan Muda harus menyediakan cabang siling dengan sumber air rahasianya, Pang Qianqi segera menjawab. Jika persediaan tidak mencukupi, formula sumber air rahasia dapat diserahkan ke cabang siling, dan itu akan menghemat biaya transportasi. Penatua Zheng Ping sangat ingin menamparkan wajahnya. Seekor anjing menyalak di depan singa. Serahkan formula sumber air rahasia. Pergi ke neraka. Orang ini hanya di sini untuk masalah, gumam Kei Wei pada Jiang Qinghe. Jiang Qinghe tetap tenang. Dia hanya mencoba membujuk Li Luo. Satu kata yang salah dalam kemarahan, dan itu akan memicu lebih banyak kebencian dan pemberontakan di antara para pembuat siling. Dia melihat ke arah penginapan di dekatnya. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia merasakan bahwa Pei Hao ada di dekatnya, mengawasi. Apakah dia mencoba melihat seberapa banyak masalah yang dia bawa kepada mereka?
Mata Jiang Qinghe berkilat berbahaya. Pang Qianqi menunggu tanggapan Li Luo. Dia kecewa melihat pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh atau marah. Ekspresinya malah berpikir. Li Luo menatap mereka, kalian ingin sumber air rahasia. Tang Yun mengangguk. Tuan muda, sumber air rahasia ini sangat bermanfaat bagi kami para ahli resonansi. Jika kami menyempurnakannya dalam jangka waktu yang lama, keterampilan seni kami akan meningkat. Li Luo memberinya senyum tipis. Sepertinya aku ingat bahwa cabang Siling tidak menyumbangkan uang ke kantor pusat selama beberapa tahun terakhir. Lu Xiaofeng tersendat. Ah, Tuan muda, kami tidak akan tahu tentang hal-hal seperti itu. Kami memberikan kontribusi kami kepada cabang, tapi, kami tidak tahu apakah itu mencapai markas. Itu sedikit licik. Mereka akan menyerahkan kontribusi kepada Pei Hao. Seolah-olah dia akan meneruskannya ke markas. Li Luo terus tersenyum pada mereka sampai mereka membuang muka dengan perasaan bersalah. Dia telah berbicara dengan baik kepada mereka, tetapi mereka tidak menanggapi dengan jujur. Tetap saja, dia tidak memarahi mereka. Setelah jeda lain yang disengaja, dia beralih ke pembuat resonansi. Aku bisa memberimu sumber air rahasia. Sebuah napas kolektif. Li Luo menyerah. Li Luo melambaikan tangan pada tetua Zheng Ping sebelum dia sempat memprotes. Tapi ada syaratnya. Aku akan memperpanjang masa percobaan selama sebulan untuk kalian semua. Dalam periode ini, kamu akan melakukan pemurnian di markas. Akan ada semua sumber air rahasia yang bisa kamu gunakan. Gaji kalian akan sama persis dengan para pembuat resonansi di sini di markas besar. Aku percaya kalian semua tahu bahwa itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jika kalian berkinerja baik di bulan ini, aku akan memasok cabang Siling dengan sumber air rahasia setelah masa percobaan. Apa pendapatmu? Katanya sambil menatap heran Tang Yun dan Lu Xiaofeng. Para pembuat resonansi mulai bergumam di antara mereka sendiri. Jelas, mereka cenderung menerima tawaran itu. Mereka datang untuk memprotes pilih kasih dengan pembagian sumber air rahasia, dan Li Luo telah setuju untuk menjawab tuntutan mereka. Masa percobaan 1 bulan seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Suasana hati cukup jelas bagi Tang Yun dan Lu Xiaofeng. Tuan muda telah membuat banyak konsesi. Kami tidak masuk akal untuk menerimanya, kata mereka dengan enggan. Ekspresi Pang Qianqi masam. Di mana pertempuran itu? Di mana pemberontakan itu? Tapi Li Luo telah memberikan begitu banyak alasan. Bagaimana dia bisa terus berjuang? Terutama ketika semua pembuat resonansi ini terlihat sangat puas. Kai Wei cukup terkejut dengan pendekatan Li Luo. Kapan Tuan Muda menjadi pembicara yang begitu halus? Jiang Qinghe tersenyum. Anak itu memiliki nafsu makan yang besar. Alis pensil Kai Wei terangkat. Dia bermaksud memiliki semuanya. Pasti ada banyak agen Pei Hao di antara mereka. Tentu saja. Tapi bukankah ada banyak agen Pei Hao di markas sebelumnya juga? Di mana mereka sekarang? Kai Wei mengangguk. Itu adalah pertempuran persuasi, dan saat ini Tuan Muda menang. Sejauh ini, Li Luo memberi isyarat, dan pembuat resonansi yang duduk berdiri dan mulai bergerak cepat ke markas. Kerumunan yang telah berkumpul mulai bubar juga. Li Luo berdiri di pintu, tersenyum lebar ke arah penginapan. Dia bertepuk tangan dengan keras, melihat sekelilingnya. Hadiah kecil, tetapi disampaikan dengan perasaan yang luar biasa, aku menerimanya dengan terima kasih. Pria itu berani, menampung semua pengrajin seni dari Siling. Duze Beixuan mengernyitkan kening. Ia ingin memiliki mereka semua di markas besar Sankrik. Duze Honglian tersenyum sinis. Berkat manipulasi kita, mereka belum bisa mendapatkan pengrajin seni resonansi yang mereka inginkan. Dengan datangnya sejumlah besar dari mereka tepat di depannya, tentu saja ia tergoda. Ambisius dan karismatik, Pei Hao telah menahan Siling di bawah pemerintahan independennya selama ini. Jika markas dapat menyerap mereka kembali, itu akan melegakan bagi mereka. Duze Beixuan mengangguk. Pei Hao pria yang cerdas dengan rencana, aku tidak percaya dia di sini untuk memberi Li Luo paket perawatan. Aku juga tidak. Mata Duze Honglian menyipit senang. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, kita bisa duduk dan menonton. Semakin banyak kekacauan di House Luolan, semakin baik untuk keluarga Duze. Kirim orang untuk menonton Villa Sungai Kecil dan beritahu kami tentang berita apapun. Kami pasti akan membantu mereka menyebarkannya. Duze Beixuan mengangguk dengan penuh semangat. Suite penginapan. Pei Hao menyaksikan tanpa emosi saat Li Luo dan Jiang Qinghe mengantar para pengrajin ke Villa Sungai Kecil. Meskipun dia agak jauh,
dia bisa melihat percakapan yang baru saja terjadi. Sombong setelah mendapatkan resonansi Jimuya. Pei Hao berkata pada dirinya sendiri sambil tertawa kecil. Dia ingat betapa pentingnya Li Luo ketika Li Taixuan dan Tan Tailan ada. Setiap kali dia mengunjungi Patriark, dia akan menyiapkan hadiah berharga untuk Li Luo muda. Terutama di tahun-tahun pertama kelahirannya. Semua orang bersukacita pada pewaris rumah Luolan, yang pasti akan memimpin rumah itu ke tahun-tahun kejayaan yang berkelanjutan. Li Luo telah menjadi pusat perhatian saat itu. Li Luo, lahir dengan sendok perak di mulutnya. Pewaris rumah Luolan yang ditakdirkan. Sementara dia, Pei Hao, telah diperlakukan seperti budak, dikirim kemanapun dia bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Dia belum menunjukkan emosi ini saat itu, tetapi api kecemburuan telah menyala di hatinya, dan mereka membakarnya setiap hari. Jadi bagaimana jika Li Luo lahir lebih tinggi? Mengapa dia harus menjadi penguasa rumah Luolan? Apalagi Li Taixuan dan Tan Tailan bahkan telah mengatur pernikahannya dengan Jiang Qinghe saat dia masih kecil, pengantin sempurna yang banyak dicari. Betapa mereka mencintainya. Tetapi karma bekerja dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, dua kepala keluarga dikirim ke medan perang bangsawan, dan tidak ada yang terdengar lagi tentang mereka. Adapun Li Luo, istananya yang kosong telah muncul, dan beban harapan semua orang telah menghancurkannya hingga terlupakan. Pei Hao biasanya menjauhi alkohol, tetapi ketika dia mendengar berita itu, dia minum 3 kendi anggur malam itu. Ambisinya mulai berbisik di telinganya lagi. Dia mulai menarik orang lain ke sisinya. Istana kosong Li Luo adalah senjata terkuatnya. Tidak ada yang berharap tuan muda masa depan menjadi lemah. Siapa yang tidak menginginkan masa depan yang lebih cerah, kehidupan yang lebih baik? Dengan sedikit lebih banyak waktu, dia bisa saja memiliki Haus Luolan di bawah ibu jarinya. Tetapi, Jiang Qinghe telah campur tangan. Dia berdiri di depan rumah, menjalankannya dengan keterampilan dan pesona yang cekatan. Dia membenarkan posisinya sebagai murid pribadi Li Taixuan dan Tan Tailan, posisi yang lebih otentik daripada murid kehormatan seperti dia. Resonansi cahaya kelas 9-nya mempesona dan mengesankan, dan dia menarik pendukung seperti ngengat dengan kecemerlangannya. Tak lama kemudian, Jiang Qinghe telah menstabilkan situasi di rumah Luolan, dan mengadu dirinya dengannya. Jika bukan karena cengkeraman besinya pada beberapa Master Pavilion, dia mungkin akan digulingkan langsung oleh Jiang Qinghe saat itu. Terlalu brilian. Dia mungkin berada di jalur untuk memecahkan rekor kecepatan tahap Adipati, yang ditetapkan oleh Li Taixuan dan Tan Tailan sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, Pei Hao telah bergerak dengan tegas, mengumpulkan semua pendukungnya dalam perpecahan yang menentukan melawan Jiang Qinghe dan Li Luo. Namun kabar buruk tidak berhenti. Li Luo telah memecahkan masalah istananya yang kosong. Dia adalah juara di Provinsi Tianshu dan menuju perguruan tinggi Astral Sage. Dia bahkan telah mengungkapkan resonansi ganda. Si lumpuh yang tidak berguna sekarang telah naik ke kemuliaan. Pei Hao merasa seperti orang bodoh. Jika Li Luo baru saja mengungkapkan resonansi gandanya sebelumnya, Pei Hao akan menyembunyikan ambisinya, apakah pria itu hanya mempermainkannya. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Garis kekerasan melintas di wajahnya. Dia mungkin tidak memiliki resonansi ganda Li Luo atau resonansi cahaya kelas 9 Jiang Qinghe, tapi setidaknya dia masih memiliki kekuatan untuk bertempur. Haus Luolan bergoyang dengan setiap angin yang dibawa oleh perubahan dunia. Bagaimana itu bisa berdiri di atas fondasi yang rusak seperti itu? Selain itu, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, Pei Hao, bekerja sendirian? Perjuangannya melawan Li Luo dan Jiang Qinghe baru saja dimulai, dan resolusinya masih jauh. Tiba-tiba, lampu di kamarnya meredup, dan sebuah celah perlahan terbuka di dinding di dekatnya. Dia bangkit dan memasuki celah, melangkah hati-hati di sepanjang tangga yang suram sampai dia muncul di ruangan lain yang terang benderang. Ruangan itu bersih dan kosong, kecuali sosok yang duduk di jendela tempat cahaya jatuh. Punggung orang itu membelakanginya, sementara pemandangan jendela dibingkai sedemikian rupa sehingga villa sungai kecil tidak terlihat. Pei Hao melangkah maju dan membungkuk hormat. Kerherbal, sosok itu tertawa. Pei Hao mengangguk. Sedikit makanan pembuka untuk Li Luo. Li Luo bukan orang seperti dulu. Pei Hao mengepalkan tinjunya. Aku tidak tahu apakah dia memalsukan istana kosong, katanya perlahan, tapi naif untuk berpikir dia bisa menyelamatkan rumah Luolan. Selain itu, yang hebat, kekuatanmu hebat. Jika kamu memiliki tetapi setuju untuk membantu, rumah Luolan tidak akan berdiri selama bertahun-tahun. Kami memiliki pertimbangan sendiri.
Fokus pada tugasmu sendiri. Karena kamu sendiri yang datang ke kota Xia, kamu harus siap. Tujuan kami sangat sederhana. Kami hanya membutuhkanmu untuk terus melemahkan House Luolan, aku menunggu kabar baikmu. Lakukan ini, dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Jangan kecewakan aku. Pei Hao melihat sosok itu, dan matanya melayang ke jendela. Tak terlihat, villa sungai kecil ada di sana. Dia menundukkan kepalanya lagi. Yakinlah, yang hebat. Apa yang tidak bisa kumiliki, akan kuhancurkan sebelum aku membiarkan Li Luo menikmatinya. Sosok itu tertawa. Mengapa membenci Li Luo? Li Taixuan dan Tan Thailand memperlakukanmu dengan baik, kurasa. Pei Hao terdiam. Saya tidak punya apa-apa selain cinta dan hormat untuk dua kepala keluarga. Hehehe, jadi kamu membenci Li Luo. Apakah ini cemburu? Untuk menerima cinta tanpa syarat mereka sejak lahir, menyayanginya dengan cara yang tidak akan pernah kamu terima, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Haruskah aku tidak cemburu? Semua kasih sayang itu, dan kemudian bertunangan dengan gadis kelas dunia seperti Jiang Qinghe saat dia masih di bedong. Sosok itu kembali tertawa. Memang, itu akan membuat orang cemburu. Jadi, mari kita hancurkan dia. Markas Villa Sungai Kecil. Aula dipenuhi dengan pembuat resonansi, tetapi mereka jelas dibagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri, personel markas Villa Sungai Kecil. Di sebelah kanan, para perajin siling dipimpin oleh Tang Yun dan Lu Xiaofeng. Anggota asli melihat sekelompok Tang Yun dengan marah. Mereka tahu apa yang terjadi di gerbang. Ini jelas orang-orang Pei Hao. Beraninya mereka datang ke sini dan tanpa malu-malu menuntut sumber air rahasia. Ini adalah perampokan siang hari. Dalam kemarahan mereka yang benar, mereka lupa bahwa beberapa di antara jumlah mereka sendiri pernah menjadi pendukung Pei Hao juga. Pada saat ini, mereka sudah melupakan itu. Siapa Pei Hao? Kehadiran beracun, berpikiran sempit, membawa mereka ke dalam kegelapan. Untungnya, Tuan Muda telah menyelamatkan mereka. Hanya ada Tuan Muda di hati kita. Dan sumber air rahasianya. Kelompok Tang Yun bergeser gelisah di bawah tatapan, tapi tidak banyak yang bisa mereka katakan. Mereka berpura-pura tidak peduli, keinginan mereka akan sumber air rahasia yang menahan mereka di sana. Li Luo berdiri di atas panggung di depan, Jiang Qinghe dan Kei Wei di belakangnya. Dia tersenyum pada pembuat resonansi yang telah bersamanya sejauh ini. Semuanya, tolong, jangan ada diskriminasi untuk rekan-rekan siling kita. Di mataku, mereka pernah berkontribusi pada Villa Sungai Kecil. Tang Yun, Lu Xiaofeng, dan yang lainnya sekarang terlihat kurang yakin akan diri mereka sendiri. Li Luo tampak seperti orang yang sangat murah hati. Cabang siling telah dicap dengan tanda Pei Hao dan kurang lebih merupakan tamparan di wajah Li Luo. Namun dia tampaknya tidak menanggung niat buruk mereka, tidak ada perlakuan paksa, dan bahkan tidak mengusir mereka dari Villa Sungai Kecil. Sebaliknya, dia telah membuat konsesi, mengundang mereka ke markas besar dan berjanji untuk memberi mereka sumber air rahasia. Mereka merasa sedikit malu. Tang Yun lihat baik-baik. Tuan Muda memperlakukanmu dengan penuh hormat dan kebaikan. Sebaiknya kamu membalasnya. Penatua Zheng Ping merengut. Tang Yun dan yang lainnya tersenyum dengan ketidakpastian. Apalagi yang bisa dikatakan saat ini? Mereka memang bersyukur, tapi mereka masih orang-orang Pei Hao. Pada bulan ini, markas Villa Sungai Kecil telah tampil sangat baik. Aku harus berterima kasih kepada semua orang. Kita kalah banyak setelah Hanzi mengguncang segalanya, tapi itu semua air di bawah jembatan sekarang. Aku percaya Villa Sungai Kecil akan sekali lagi menjadi hebat. Tujuanku adalah menjadikan Villa Sungai Kecil salah satu dari 10 villa teratas di Kerajaan Xia. Pada saat itu, kalian semua akan menjadi ahli resonansi yang terhormat dan terkenal. Li Luo menyatakan dengan meyakinkan. Pengrajin resonansi markas besar merespons dengan antusias. Mereka semua telah melihat perubahan di Villa Sungai Kecil bulan lalu dengan mata kepala sendiri. Dan mereka tahu betul bahwa Li Luo adalah sumber dari perubahan ini. Meskipun Villa Sungai Kecil memiliki jalan panjang untuk mencapai tujuan itu, mereka yakin bahwa di bawah kepemimpinan Tuan Muda, mereka akan sampai di sana. Lagi pula, dia sudah melakukan keajaiban di depan mata mereka. Dan ketika Villa Sungai Kecil mencapai kejayaan itu, status dan kompensasi mereka sendiri akan meningkat melebihi impian mereka. Pasti sesuatu yang orang akan bekerja ke arah. Tang Yun dan yang lainnya merasa iri dengan para pembuat resonansi ini. Mereka tidak tahu apakah Li Luo mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu adalah kata-kata harapan.
Adapun mereka, dari Provinsi Siling, kemajuan di sana suam-suam kuku. Pei Hao hanya memperlakukan cabang sebagai generator emas. Mereka tahu bahwa tidak mungkin cabang Siling memiliki masa depan yang cerah. Di atas panggung, Kei Wei terkekeh pelan pada Jiang Qinghe. Tuan muda menjadi sangat berpengalaman dalam mempermainkan hati orang. Dia mulai memakai peran itu dengan percaya diri. Jiang Qinghe setuju dengan puas. Hanya orang yang percaya diri yang bisa meyakinkan orang lain. Keyakinan bahwa dia bisa melakukannya, itu adalah magnet yang kuat untuk harapan dan impian. Dalam suasana ceria, Tang Yun dan yang lainnya merasa semakin tidak nyaman saat ini. Dia batuk. Tuan muda, aku ingin tahu, kapan kita bisa mulai memurnikan cairan roh dan cahaya pemurni? Li Luo tersenyum. Tidak perlu khawatir, waktu pemurnianmu tidak akan berbeda dari pembuat resonansi markas. Penatua Zheng Ping akan memberimu ruang. Dan, apakah kita akan memiliki banyak sumber air rahasia? Lu Xiaofeng bertanya dengan ragu-ragu. Li Luo mengangguk. Suplai yang sama seperti pembuat resonansi lainnya. Tidak ada perbedaan. Para perajin cabang menghela nafas lega. Hanya itu yang mereka inginkan. Jika Li Luo hanya ingin menggunakannya sebagai tenaga kerja untuk bulan ini, itu mungkin sangat mudah. Satu hal lagi, Tang Yun menelan ludah. Tuan muda, Anda menyebutkan ada ujian. Bagaimana itu dilakukan? Mereka khawatir bahwa dia telah menyiapkan jebakan di sana. Jiang Qinghe dan Kei Wei juga penasaran. Ini adalah poin paling penting yang belum dijelaskan. Setelah Tang Yun dan yang lainnya lulus ujian, Li Luo harus menyediakan mereka dengan sumber air rahasia di masa depan. Jika dia membuatnya terlalu sulit, semua orang akan tahu bahwa dia hanya bersenang-senang dengan mereka. Dia tidak akan bisa memenangkan mereka. Dengan semua mata tertuju padanya, Li Luo tersenyum dengan tenang, aku hanya menyebutkan ujian itu begitu saja. Tapi untuk menenangkan semua orang, mungkin lebih baik jika aku menjelaskannya dengan jelas. Ujian ini sangat sederhana. Kalian semua tahu bahwa aku pengguna resonansi air, dan juga seorang pengrajin seni resonansi kelas 2, aku berusaha mencapai kelas 3 meskipun. Dalam 1 bulan ini, kalian dapat mengirimkan pengrajin seni resonansi manapun, termasuk pemimpin cabang kalian Tang Yun dan Lu Xiaofeng, untuk bersaing melawanku. Kita akan menyempurnakan cairan roh dan cahaya pemurnian. Tapi karena kelasku, itu terbatas pada cairan roh kelas 3 ke bawah. Kita akan bersaing dalam 3 putaran, cairan roh kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bahan yang sama, dan, yang penting, tidak ada sumber air rahasia. Selama kalian bisa mengalahkanku hanya dalam 1 putaran, kalian akan lulus ujian. Li Luo tersenyum pada mereka dengan senyum percaya diri dan ramah. Apa pendapat kalian tentang itu? Tang Yun dan Lu Xiaofeng saling pandang. Kami boleh ikut? Tanya mereka dengan tidak percaya. Mereka adalah pengrajin seni resonansi kelas 4. Meskipun produk terbatas pada kelas 3 dan di bawah, pengalaman mereka pasti akan membantu meningkatkan kekuatan penempaan dari ramuan yang lebih dasar secara signifikan. Dan mereka hanya perlu menang sekali. Apakah Li Luo bahkan bisa berhasil menyempurnakan cairan roh kelas 3 masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimana dia akan bersaing? Langsung menyatakan mereka sebagai pemenang. Apakah Li Luo benar-benar hanya berbaring dan membiarkan mereka menang? Tang Yun dan Lu Xiaofeng sekarang sangat bingung. Mereka melihat wajah berseri-seri Li Luo lagi. Tuan muda, mungkin kami salah, apakah sebenarnya Anda sangat bodoh? Tes diatur untuk dimulai dalam waktu 2 hari, dan akan ada 3 hari di antara setiap putaran. Total waktu 9 hari akan berakhir tepat pada waktunya dengan liburan Li Luo. Bagaimanapun, dia harus menyelesaikan masalah ini sebelum dia bisa kembali ke sekolah. Pengrajin cabang puas dengan format tes. Sepertinya Li Luo benar-benar membuat konsesi kepada mereka. Lagi pula, tidak terbayangkan bahwa mereka akan gagal dalam ujian. Bahkan jika seni pemurniannya luar biasa dan memberinya keuntungan untuk cairan roh kelas 1 dan 2, bagaimana dengan yang kelas 3? Bisakah dia membuatnya? Ini mungkin akan menjadi angin segar bagi mereka. Ditambah lagi, mereka memiliki Tang Yun dan Lu Xiaofeng, 2 ahli resonansi kelas 4 yang memenuhi syarat. Mereka sudah memberi selamat pada diri mereka sendiri atas negosiasi yang berhasil saat Li Luo dan Jiang Qinghe meninggalkan markas. Di gerbong. Para pembuat melihatmu seperti anak idiot dari keluarga. Kei Wei terkikik. Li Luo tersenyum. Memang, itu terlihat seperti hadiah kan? Dan bagaimana kamu akan memecahkan masalah cairan roh kelas 3?
Jiang Qinghe bertanya. Dia tahu bahwa cairan roh kelas 1 dan 2-nya sangat baik, bahkan melebihi Yan Lingqing. Tapi masalahnya adalah dia hanya ahli resonansi kelas 2. Yah, hanya perlu beberapa hari untuk menjadi ahli resonansi kelas 3, kata Li Luo santai. Kei Wei bertepuk tangan dengan antusias. Seseorang memberi tuan muda penghargaan akting atau semacamnya. Jiang Qinghe juga tertawa, tapi kemudian senyumnya memudar. Jangan buang waktu terlalu banyak pada seni pemurnian. Aku memintamu untuk berkultivasi lebih cepat juga. Dia adalah jenius sejati dalam seni pemurnian. Resonansi cahaya tingkat 9 dapat menciptakan cairan roh dan cahaya pemurnian yang unik di seluruh kerajaan Xia. Di perguruan tinggi Astral Sage, Resonance Artificers Hall telah membujuknya berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Jiang Qinghe bertekad untuk membuat rekor adipati, dan tidak ada yang akan mengalihkan perhatiannya dari itu. Jadi dia lebih suka mengesampingkan potensinya dalam seni pemurnian. Li Luo memberinya anggukan tentatif. Dia juga tahu bahwa seni pemurnian akan mengurangi waktu dan energinya, tetapi dia tidak punya pilihan lain jika dia ingin resonansinya meningkat. Selain itu, jalannya sudah dipetakan sekarang. Dan Villa Sungai Kecil memang membutuhkan Li Luo dalam perannya sebagai ahli resonansi. Pei Hao licik dan jahat. Dia tidak akan memberimu hadiah yang begitu indah. Aku yakin ada racun yang tersembunyi di suatu tempat ini, Jiang Qinghe mengingatkannya. Li Luo mengangguk. Dia tidak bisa mengabaikan hal itu. Dia mungkin dengan keras menyatakan terima kasihnya untuk hadiah ini, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia harus waspada. Jika bukan karena fakta bahwa mereka sangat kekurangan pembuat resonansi, dia mungkin tidak akan menerima Tang Yun dan yang lainnya. Aku akan meminta tetua Zheng Ping untuk mengawasi mereka. Dan juga memperkuat keamanan di Villa Sungai Kecil, kita akan segera diberitahu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pei Hao masih bersembunyi di balik bayang-bayang, kita belum tahu rencananya, jadi kita hanya bisa berjaga-jaga di mana-mana. Bereaksilah seperlunya, kata Jiang Qinghe. Itu memang saat yang menegangkan, menunggu musuh menyerang. Aku juga mengirim orang untuk melacak Pei Hao. Jika diberi kesempatan, kita bisa menghabisinya dan menyelamatkan kita dari banyak masalah, katanya dengan niat yang tenang tapi mematikan. Putuskan masalah pada sumbernya. Itu adalah ide. Li Luo mengangguk, tapi dia yakin seseorang yang lihai seperti Pei Hao tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Oh ya, Jiang Qinghe tiba-tiba menoleh ke Li Luo. Biasakan dirimu dengan mengoptimalkan sifat penyembuhan resonansi air dan kayu. Dalam beberapa hari ke depan. Li Luo bingung. Untuk apa? Ingat kaisar kecil yang kamu temui di Bank Naga Emas. Dia memiliki kelemahan alami. Putri pertama bertanya padaku apakah kamu mau mencoba membantu menyembuhkannya. Rahang Li Luo jatuh. Itu tembakan jauh. Aku mendengar bahkan resonansi air, para adipati tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang akan dilakukan oleh seorang kultivator master resonansi stage seperti aku? Air dan kayu mungkin memiliki sifat penyembuhan, tapi dia bahkan jauh dari menjadi seorang adipati. Putri pertama mungkin cenderung memiliki kepalanya di awan, tetapi dia tidak tampak seperti orang yang tidak rasional. Atau mungkin dia punya tujuan lain. Jiang Qinghe tersenyum. Ya, dia mungkin ingin berteman denganku, tapi aku tidak menolak. Sebagian besar kekuatan kerajaan saat ini berada di tangan pemangku raja, tetapi putri pertama sangat tangguh. Itu baik untuk rumah Luolan terhubung dengan mereka. Li Luo mempertimbangkan itu. Potensi Jiang Qinghe layak untuk didekati, dan putri pertama telah memilih untuk memintanya mencoba menyembuhkan kaisar kecil. Terlepas dari keberhasilan, kedua faksi akan terlihat lebih dekat. Penyembuhan itu mungkin hanya alasan. Baiklah, aku akan kembali dan membaca sedikit. Dia setuju. Putri pertama masih merupakan sekutu yang kuat, yang sebaiknya dimiliki oleh House Luolan. Mungkin terlalu dini untuk menyebut mereka sekutu formal, tetapi hubungan persahabatan adalah awal yang baik. Putri pertama adalah seorang pemikir yang mendalam dan berpandangan jauh ke depan. Dia bukan tipe orang yang gampang berpuas diri. Jika dia akhirnya bergerak untuk membantu membawa kaisar kecil ke tampuk kekuasaan, itu pasti akan menjadi kampanye yang kompleks dan menyeluruh yang dilakukan melalui segala cara yang mungkin. Tak lama kemudian, mereka tiba kembali di markas House Luolan. Ketiganya turun dan langsung disambut oleh seorang utusan. Tuan Muda Li Luo dan Nona Jiang Qinghe. Pria ini mengenakan lencana Bank Naga Emas yang dihias dengan mewah. Li Luo mengangguk. Dia dengan hormat menyerahkan undangan berukir emas. Dalam waktu 5 hari, Nyona muda saya akan merayakan hari ulang tahunnya.
Presiden akan senang jika diri Anda yang agung dapat menyetujui untuk hadir. Ulang tahun King Er. Li Luo terkejut. Dia menerimanya sambil tersenyum. Tolong beritahu Presiden Yu bahwa kita pasti akan ada di sana. Selain hubungan mereka dengan Lu King Er, Bank Naga Emas terlalu penting di kerajaan Xia bagi mereka untuk tidak membalas budi tersebut. Utusan itu mengangguk senang dan kemudian bergegas pergi. Presiden Yu Hongqi, mengundang kita. Jiang Qinghe berkata dengan senyum sinis. Apa yang salah? Kamu mungkin tidak tahu, tapi Yu Hongqi dan Nyonya keluarga Lulan telah lama bertarung dengan sengit di masa lalu. Dia jarang berbicara dengan keluarga Luolan dalam kapasitas resminya dan jelas tidak sering, kata Jiang Qinghe lembut. Karena ayahku. Siapa lagi? Wow, aku tidak tahu ayah playboy seperti itu. Aku membencinya. Jiang Qinghe memutar matanya ke arahnya. Yu Hongqi adalah wanita yang tangguh. Begitulah cara Nyonya menilai dia pada hari itu. Dan bisa duduk sebagai Presiden Bank Naga Emas begitu lama menunjukkan keahliannya dalam pertempuran dan strategi. Dia tidak bisa diremehkan. Petik 2. Li Luo tersenyum. Aku harus melihatnya secara langsung. Jiang Qinghe mengangkat alis padanya, aku pikir kamu mungkin saja, katanya muram. 2 hari berikutnya membuat Li Luo tetap waspada dari pagi hingga malam. Pertama adalah revisi seni pemurnian, meningkatkan tingkat penyelesaian cairan roh kelas 3. Begitu dia bisa membuatnya untuk pertama kalinya, dia akan menjadi pembuat resonansi kelas 3 yang sejati. Selain itu, dia harus menjaga kultivasinya sendiri. Dia tidak tahu apakah Jiang Qinghe bahkan mempercayai alasannya sendiri untuk menjaga keseranggaannya, tapi dia menyeretnya ke ruang latihan selama 1 jam setiap hari, untuk memukulinya. Merangsang kultivasi. Dia gemetaran setiap saat, kakinya goyah dan mengerang saat dia terlatih-tatih. Li Luo tidak tahu seberapa efektif itu, tetapi dia bersumpah kemampuannya untuk menerima pukulan semakin baik. Setelah pemukulan hariannya, Li Luo juga harus mempelajari sifat penyembuhan dari resonansi air dan kayu. Di sebuah bengkel, Li Luo membungkuk di atas binatang yang terluka di atas meja. Ada jejak darah yang terlihat di atasnya, yang dia letakkan dengan kedua tangannya. Dia memanggil kekuatan resonansinya, kekuatan resonansi air dan kayu bergabung di telapak tangannya untuk memunculkan kemampuan regeneratif yang kuat. Setelah beberapa saat, bekas luka itu sudah sembuh dengan cepat. Hasil yang layak. Li Luo tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka adalah elemen penyembuhan. Plus, resonansi airnya bahkan memiliki resonansi cahaya yang mendukungnya. Yang merupakan elemen penyembuhan lainnya. Namun, resonansi cahaya adalah sekunder dari resonansi air utamanya. Itu tidak sekuat, tetapi 3 elemen penyembuhan memberi Li Luo keyakinan bahwa dia akhirnya bisa pulih dari apapun kecuali dia terbunuh dalam 1 pukulan. Dia membiarkan hewan itu pergi. Dia sudah membiasakan diri dengan kemampuan penyembuhannya, menyembuhkan banyak luka sepanjang hari. Sebenarnya, dia merasa seperti telah mengabaikan aspek ini sebelumnya, melihat terowongan hanya pada kekuatan yang bisa dibawa oleh elemen-elemen itu padanya. Penyembuhan juga cukup ajaib. Pasti layak untuk dijelajahi. Hari ketiga, ruang latihan. Jiang Qinghe mengangkat tombak kayu yang panjang. Siap untuk sajian hari ini. Aku merasa seperti kamu baru saja melampiaskan kemarahanmu pada Sansak Li Luo selama 2 hari terakhir. Apakah kamu masih marah karena aku menyembunyikan hal umur darimu? Dia menggerutu. Sama sekali tidak. Dia tersenyum tanpa rasa bersalah. Aku benar-benar hanya melatihmu. Kontrol kekuatan resonansimu akan menjadi lebih matang dengan ini. Wanita cantik selalu pandai berbohong, dan Jiang Qinghe sangat cantik sehingga dia bisa berbohong tentang membutuhkan organ, dan orang mungkin akan merobeknya untuknya dengan senang hati. Baik, dia mengakui. Aku tidak akan bertarung hari ini. Kalau begitu, dia melemparkan senjata di tangannya dan berjalan dalam jarak 10 meter dari Jiang Qinghe. Datang padaku dengan seni resonansi pertarungan jarak dekatmu. Serang tubuhku. Li Luo menyatukan kedua telapak tangannya, menyalurkan energi biru dan hijaunya. Di dalamnya, dia mencampur seutas energi resonansi cahaya. Ketiga kekuatan penyembuhan diilhami ke dalam tubuhnya. Mereka muncul sebagai cahaya redup di kulitnya, membentuk beberapa pola samar. Jiang Qinghe terkejut dengan jumlah vitalitas yang memenuhi tubuhnya. Kekuatan penyembuhan. Setelah 2 hari, kamu sekarang menggunakannya untuk dirimu sendiri. Dia mengangkat tangan ramping dan memanggil kekuatan bercahaya, seterang matahari. Mendorong keluar sedikit, cahaya larut menjadi jarum bersinar yang mengurung Li Luo. Mereka mulai menusuk kulitnya,
mengeluarkan banyak darah. Li Luo tidak bergeming. Melalui rasa sakit, dia tidak mengeluarkan suara. Meskipun dia berulang kali terluka, dagingnya terus merespons seolah-olah itu hidup, menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan tinggi. Li Luo sangat senang. Dalam keadaan ini, regenerasinya adalah manusia super. Dalam perjuangan hidup atau mati, kemungkinan besar itu akan berakhir menjadi hidup baginya. Jarum cahaya memudar. Li Luo berlumuran darah, tapi dia sama sekali tidak terluka. Air dan kayu, penyembuhannya ajaib, kata Jiang Qinghe. Kamu baru dalam tahap awal, tetapi mereka sudah membantu tingkat pemulihan tubuh. Dia benar-benar terkejut dengan betapa kuatnya itu. Dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, tetapi sekali lagi, itu seharusnya menjadi serangan yang layak terhadap seseorang dengan level Li Luo. Aku menyebut keadaan ini bentuk pantang menyerah. Ini dapat meningkatkan generasi fisikku untuk sementara waktu, tetapi membutuhkan banyak kekuatan resonansi, jadi aku tidak bisa menahannya lama-lama, kata Li Luo dengan bangga. Jiang Qinghe tersenyum. Banyak pengguna resonansi air dan kayu menggunakan sesuatu yang mirip untuk memperkuat tubuh mereka, jadi itu tidak terlalu istimewa. Aku mendengar bahwa beberapa bahkan dapat memasuki keadaan tidak dapat dibunuh. Tetapi, untuk beberapa alasan, kekuatan penyembuhanmu terasa sedikit berbeda. Apakah ini keuntungan dari resonansi ganda? Li Luo tersenyum. Tentu saja resonansi cahaya tambahan yang mendukung dua resonansi lainnya. Meskipun tidak sekuat itu adalah aksen yang sempurna untuk menyempurnakannya. Mari kita berhenti di situ untuk hari ini. Oh, bukankah hari ini adalah ujian pertama melawan para pembuat resonansi? Bagaimana kinerja mereka selama 2 hari terakhir ini? Penatua Zhengping melaporkan bahwa mereka rajin memperbaiki. Tidak ada yang menarik apapun. Jiang Qinghe tidak terlalu senang tentang itu. Dia lebih suka musuh mereka menunjukkan tangan mereka lebih awal. Tidak ada gunanya terlalu memikirkannya, kita akan menghadapi apapun yang datang, kata Li Luo dengan tenang. Pertama dalam daftar, tes pertama di markas Villa Sungai Kecil. Li Luo telah mempersiapkan diri dengan baik untuk ini. Itu akan menentukan apakah dia bisa menangkap pembuat resonansi. Untuk tes pertama, dia akan menunjukkan rasa hormat, dan menghancurkan mereka. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a